lagi saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang selalu harus mengikuti perubahan ini, sehingga diseminasi ini bisa kita serap dan jangan kita selalu mengeluh, karena mengeluh adalah bukan tipe orang yang bisa untuk survive dalam melanjutkan kehidupan. Lalu misalnya kalau punya tinggal dibagi. Apalagi kepala sekolah, nggak mungkin kepala sekolah ngetik sendiri, nggak mungkin kepala sekolah ngerjain sendiri. Pasti saya nyuruh Seni, ya kan? Pasti saya nyuruh Pak Edo, pasti saya nyuruh Budiana dan Pak Rido dan sebagainya. Kalau kepala sekolah ngetik sendiri, emang kepala sekolah sendiri? Enggak, baru saya. Kepala sekolahnya mau sendiri padahal, iya kan? Tapi timnya nggak sendiri, itu yang penting. Sebab apa? Sebab kalau nanti kepala sekolah kerjain sendiri, nanti yang pintar kepala sekolahnya, iya sendiri. Tapi kalau yang kerjain orang bareng-bareng, besok pintar semua. Iya, besok jadi kepala sekolah semua, ya kan? Iya, kan terbukti ya kan? Orang-orang Puri jadi kepala sekolah semua kan? Iya, terbukti karena biasa ngerjain bareng-bareng. Iya, ada yang ngantar. Di mana, ya kan? Apa? Pak? Iya. Ayo, pala di mana? Ada di mana-mana, kita ada di mana-mana ya. Di Puri juga ada, di Galasi ada, di Puri ada, di Brosavir juga ada. Jadi gitu teman-teman sekalian, nanti mohon secara teknis nanti untuk bersama-sama bisa kita laksanakan. Jadi bukan makanan yang pahit, ini makanan yang manis, yang enak. Jadi anggap aja ini adalah semanis madu. Jadi nanti bisa untuk dipelajari dan untuk dilaksanakan langsung masuk ke LPS dan masuk ke MS 365-nya, dan nanti langsung bisa untuk kita implementasikan. Semoga sekolah kita menjadi selalu yang terdepan. Ya, karena saya pengen itu sekolah itu yang pertama, the first adalah yang pertama ya. Kemudian the best, ya. Kemudian yang paling terbaik, the unique. Unik, sekolah itu unik. Iya, unik sekali. Orang-orang saya bilang masuk ke kita, memang kita sekolah mewah ya Bu ya. Iya. Jadi mepet sawah, iya. Kita benar-benar mewah dan harus menjadi sekolah pembinaan masyarakat. Itu semuanya harus berkolaborasi secara proses di dalamnya. Karena kita tidak butuh hanya tongkrongan saja, tapi proses adalah itu very important and very urgent for us. Untuk itu marilah kita mendengarkan arahan teknis hal-hal apa saja yang akan kita persiapkan. Hari ini kita akan melaksanakan pengimbasan terkait pembelajaran mendalam dan KKA. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial gitu ya. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita bicara terkait teknis terlebih dahulu ya. Untuk awalan, salat serta salam lalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bahwa untuk kurikulum yang sekarang itu sebetulnya tidak banyak yang berubah. Kurikulum yang kita pakai sekarang masih kurikulum merdeka. Hanya memang ada beberapa penambahan ya. Ada beberapa perubahan yang mungkin sebetulnya juga tidak terlalu banyak. Selamat datang Miss Dona. Tidak banyak berubah ya, tidak banyak perubahan ya. Hanya ada beberapa penambahan saja. Nah, salah satunya adalah terkait pembelajaran mendalam, dan yang kedua adalah coding, yang ketiga adalah co-kurikuler. Gitu ya. Yang akan kita bahas tiga-tiga ini ya, tiga-tiga ini. Yang pertama adalah terkait pembelajaran mendalam. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum ya Bapak dan Ibu. Apa? Pendekatan, betul. Sama dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Jadi pembelajaran mendalam ini nanti bisa dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memang sudah pernah kita lakukan gitu ya. Saya juga yakin nih Bapak dan Ibu sudah mulai ngulik ya bagaimana cara membuat RPP. Kalau dulu namanya modul ajar, sekarang disebutnya perencanaan pembelajaran atau boleh disebut juga rencana pembelajaran ya. Jadi itu kayak istilah lah ya. Yang mana yang boleh dipakai dalam kurikulum Merdeka tidak ada yang salah. Jadi semuanya boleh digunakan gitu ya. Jadi tidak ada juga aturan secara bakunya. Baik Bapak dan Ibu. Jadi pengingkasan pembelajaran mendalam ini akan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, sekitar 4 bulan ya. Jadi tidak hanya hari ini, tapi berjalan selama 4 bulan. Saya, Miss Diana dan Pak Febri itu nanti penugasannya ada di LMS Ruang GTK. Begitu juga Pak Hilal. Tapi Pak Hilal seperti yang disampaikan adalah terkait secara KSP keseluruhan. Jadi dari bidang kurikulum apa, dari bidang kesiswaan apa, dari bidang sarkas apa, kemudian nanti menjadi KSP gitu. Nah, tugas Bapak dan Ibu untuk pembelajaran mendalam ini tentunya adalah bagaimana praktik langsung pembelajaran di kelas gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Nah, termasuk coding dan kecerdasan artifisial atau KKA ini. Secara khusus memang ini adanya di mata pelajaran TIK. Sebetulnya kedepannya KKA ini bisa dilaksanakan sebagai mata pelajaran, bisa integrasi mata pelajaran, maksudnya berada di mata pelajaran Bapak Ibu, atau bisa juga sebagai ekstrakurikuler. Tapi karena ini awalan gitu ya, ini baru ada di mata pelajarannya secara khusus TIK. Aplikasinya bagaimana di pembelajaran Bapak dan Ibu nanti bisa dijelaskan sama Abi Wahyu ya. Baik, tim pengimbasnya siapa aja? Ada Pak Kepala Sekolah tentu saja, Pak Ahmad Hilaludin. Kemudian ada saya, Abi Wahyu, Miss Diana dan Pak Febri ya, yang sudah melaksanakan pelatihan selama 5 hari. 5 hari ini kita menyelesaikan 7 modul. Gimana rasanya? 7 modul 5 hari, ngos-ngosan banget, kayak dikejar-kejar apa. Jadi harus memahami semua modul itu selama 5 hari. Nggak 5 hari deh, 4 hari, karena hari terakhir itu adalah tes akhir gitu. Nanti Bapak dan Ibu ada nggak? Ada ya. Jadi saya samakan biar Bapak dan Ibu juga bisa merasakan bagaimana si pemahaman terkait pembelajaran mendalamnya ini juga menyeluruh gitu. Jadi nggak sepotong-sepotong. Kalau kita pertemuan kan nggak cukup ya. Misalnya satu hari ini saya jelasin tentang pola pikir bertumbuh. Itu ya bisa ber-SKS lah gitu. Jadi dengan adanya LMS modul ini kita bisa mempelajarinya secara berkesinambungan dan berkolaborasi gitu. Baik, kita bikin kesepakatan dulu ya Bapak dan Ibu. Tujuan dari pengimbasan ini adalah tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, menerapkan prinsip dan praktik pembelajaran mendalam secara konsisten dan berkesinambungan, serta membagikan praktik baik kepada rekan guru lain. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah membuat kegiatan pembelajarannya, nanti kita bisa take video juga, kita bisa share di YouTube juga, bisa kita bagi berpraktik baik ke sekolah lain, bukan hanya di sekolah ini saja gitu. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa didik kita, peserta didik kita bisa meningkat apanya? Meningkat 8 dimensi profil lulusannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar akademik
akademiknya, tapi juga 8 dimensi profil lulusannya gitu. Nah, kita perhatikan butir-butir kesepakatannya ya. Yang pertama adalah nanti Bapak dan Ibu silakan bisa menerapkan pembelajaran mendalam di setiap mata pelajaran yang diampu. Harus full semuanya enggak? Semuanya pembelajaran mendalam? Enggak harus Bapak dan Ibu. Diselingi dengan pembelajaran berdiferensiasi, diselingi dengan model-model pembelajaran yang lain atau dikombinasikan gitu ya. Kemudian berbagi pengalaman praktik baik hasil pelaksanaan pembelajaran mendalam kepada guru lain. Nah, kalau tadi saya bilang kita bisa take video buat bikin model pembelajaran ya. Kita juga akan melaksanakan open class. Open class sekarang namanya. Kalau dulu mah namanya lesson study ya. Itu kayaknya juga belum terlaksana secara sepenuhnya ya tahun-tahun sebelumnya. Sama kan ya? Maksudnya lesson study sekarang namanya open class gitu. Terus menyusun revisi perangkat ajar RPP, LKS, media pembelajaran sesuai pembelajaran mendalam. Jadi seperti yang pernah saya bilang bahwa kalau kita menyusun RPP, rencana pembelajaran modul pembelajaran itu baiknya dicoret-coret, ya enggak? Karena untuk apa? Oh, di pembelajaran ini sudah baik atau belum? Terus nanti yang direvisi yang mana saja itu diperbaiki di kemudian hari. Nah, kemudian di kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini akan ada 3 siklus. Jadi misalnya di siklus pertama sudah menampilkan kegiatan pembelajaran sekaligus membuat RPP-nya. Nanti refleksi ke berikutnya sudah terlaksana belum nih pembelajaran mendalam ini? Nanti kurangnya apa, lebihnya apa gitu. Nanti diperbaiki di siklus kedua, kemudian diperbaiki lagi di siklus ketiga. Nah, setelah siklus ketiga diharapkan kesananya Bapak dan Ibu memang sudah melaksanakan pembelajaran mendalam dengan baik dan sesuai gitu. Ya, kemudian mengikuti pertemuan refleksi yang akan dijadwalkan ya. Jadi nanti insya Allah sebulan sekali kita akan melakukan refleksi terkait pembelajaran mendalam ini Bapak dan Ibu. Pertemuan lagi seperti ini gitu ya. Kemudian kesempatan berikutnya adalah bersedia belajar dan berkolaborasi dalam komunitas belajar. Jadi nanti di luar pertemuan ini silakan Bapak dan Ibu juga melakukan diskusi dan pertemuan bersama komunitas belajarnya masing-masing gitu. Kemudian berpartisipasi aktif dalam grup komunikasi untuk berbagai perkembangan kendala dan solusi. Jadi kapanpun ya silakan gitu, jangan nunggu kombel dulu, jangan nunggu nanti ke pertemuan refleksi dulu baru dibicarakan, langsung saja nggak apa-apa gitu ya. Kemudian menerima monitoring dan evaluasi dari pihak pendamping atau fasilitator terkait. Maksudnya dari kita ada nanti monitor dan evaluasinya seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Sepakat ya Bapak dan Ibu? Siap? Siap? Bismillah ya. Ini sebetulnya latar belakangnya adalah kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran tadi, kemudian ada hasil asesmen dan evaluasi, kemudian pengimbasan ya. Tujuannya memperkenalkan konsep dan prinsip pembelajaran mendalam, meningkatkan kompetensi guru, membentuk jejaring guru dan mendorong penerapannya di sekolah-sekolah secara nyata karena pembelajaran mendalam ini dapat diterapkan di intrakurikuler, di kegiatan pembelajaran kita, di kokurikuler maupun di ekstrakurikuler gitu ya. Tanggung jawab, peran dan tanggung jawabnya adalah membangun semangat kerjasama tim dalam komunitas belajar. Jadi tetap kita bekerja sama dalam komunitas belajar dan tentunya komunitas belajar satu sekolah ini. Masih ingat nggak Bapak Ibu komunitas belajar kita namanya apa? Simfoni. Kita nama komunitas belajarnya Simfoni. Apa? Ada yang masih ingat panjangannya? Sinergi. Sekali lagi. Sinergi membangun potensi dengan inquiry. Ya, baik. Ini tanggung jawabnya juga mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan aktif, menyusun perangkat ajar berbasis pembelajaran mendalam dan tentunya mengimplementasikannya di kelas. Ya,
kita laksanakan, betul? Ingat gak nih? Siapa narasumbernya Bapak Ibu? Bapak Haji Ponejan, MPD, tanggal 16 sampai saat itu belum jadi dokter. Sekarang sudah jadi dokter, alhamdulillah ya. Kita juga sudah mendapatkan ya IHT tersebut pada tanggal 16 sampai 18 Juni. Bahkan saya sudah membuat tagihan sebetulnya ya RPP Bapak dan Ibu yang memang harusnya dikumpulkan pada tanggal 14 Juli. Tapi alhamdulillah ya baru alhamdulillah Bapak dan Ibu lagi banyak kesibukan, jadi mungkin bisa menyusul ya. Kemudian Bapak dan Ibu, waktu kita liburan ya, Abi Wahyu sudah melaksanakan pelatihan coding dan KKA. Kalau sekarang itu unik Bapak dan Ibu. Kalau dulu kita pelatihan dibayar ya, dikasih kan sama pemerintah. Sekarang bayar Bapak Ibu. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah. Ilmu itu kan mahal ya. Oke, tanggal 9 sampai 13 Juli Pak Wahyu sudah melaksanakan pelatihan coding ya di SMA N5 Tambun Selatan. Dulu lupa lagi. Gimana suasananya? Nyaman? B aja katanya ya. Masih mending B aja. Pak Hilal nyaman? Nyaman, alhamdulillah. Dan kalau Pak Hilal di SMK 1 Cikarang Barat ya? Cikarang Barat. Nah, suasananya bagaimana? Penuh dengan kehangatan. Nah, penuh dengan kehangatan. Ya, siapa 5. Terus saya, Miss Diana dan Pak Febri sudah melaksanakan juga di tanggal yang sama dengan Pak Hilal, yaitu tanggal 6 sampai 10 Agustus sampai hari Minggu Bapak dan Ibu. Dari hari Rabu, Sabtu juga pelatihan sampai sore, Minggu juga sampai malam malah nunggu tes akhirnya gitu ya. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah juga sama dengan penuh kehangatan. Tapi ya sudah nikmati saja ya. Nah, modul yang tadi tersebut akan Bapak dan Ibu laksanakan, akan Bapak dan Ibu pelajari, akan Bapak dan Ibu explore itu di tanggal hari ini 15 Agustus sampai nanti 7 November. Itu ada RTL-nya ya Bapak dan Ibu gitu. Nah, pemahaman materi secara asinkronus ini saya sudah buatkan Microsoft Teams-nya. Jadi nanti Bapak dan Ibu belajarnya melalui Microsoft Teams. Kalau kita melalui LMS Ruang GTK, tapi yang hanya bisa akses cuma Pak Hilal, saya, Pak Febri, Miss Diana dan Abi Wahyu saja. Bapak dan Ibu tidak bisa akses, makanya saya buatkan dalam Microsoft Teams gitu ya. Kemudian intinya dari kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam dan coding ini adalah tentunya pembuatan perangkat pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Nih yang awal, perangkat pembelajaran ini akan divalidasi oleh pihak KCD, pengawas KCD 3 tanggal 29 Agustus ini. Tanggal 29 Agustus ini. Cepet banget ya, saya baru dikasih kemarin juga Pak. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu sudah bisa mengumpulkan, ini kan udah dari Juni ya Bapak Ibu pelatihannya. Ini hanya penguatan saja sekarang. Mudah-mudahan di tanggal 25 Agustus Bapak dan Ibu sudah bisa mengumpulkan perangkat pembelajarannya. Yang tadi RPP, modul ajar atau apa namanya? perencanaan pembelajaran gitu ya. Karena akan divalidasi beserta dengan KSP-nya Pak di tanggal 29 ini gitu. Jadi kita juga harus segera running. Oke, itu untuk perangkat pembelajaran ya. Kemudian nanti open class nanti silakan dari kombelnya masing-masing dipilih atau dipilihlah, terserah kombelnya masing-masing. Nanti ada satu orang yang memang
jadi guru model untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam di kelasnya masing-masing. Nanti yang lain kita lihat, kita nonton gitu. Nanti kita saling berefleksi bersama. Oh, yang ini pembelajarannya sudah baik nih, sudah bagus gitu. Nanti apa yang bisa kita contoh gitu ya. Siap Bapak Ibu? Nanti open class akan kita gelar di September dan Oktober. Ya. Kalau Bapak dan Ibu yang melihat, yang memonitoring itu adalah dari fasilitator sini. Tapi kalau kita Bapak dan Ibu nanti akan dikunjungi oleh tim fasilitator kita juga. Ada 3. Nanti tergantung nanti kita dapatnya apa nih? Apakah humaniora, IPA atau IPS gitu. Dipilih. Kalau kita langsung. Dan tugas kita wajib juga mengupload video gitu. Kalau Bapak dan Ibu silakan cukup dari maksudnya satu orang dari satu kombel aja. Ini ya betul gitu ya. Siap. Baik, kemudian refleksinya akan kita lakukan setiap siklus. Jadi kan ada 3 siklus ya Bapak dan Ibu, yaitu pekan ke-4 Agustus, September, dan Oktober. Insya Allah akan kita laksanakan setiap hari Jumat. Ya, kalau pertemuan kombel Bapak dan Ibu silahkan terserah ya, mau hari Jumat, mau hari Senin, mau hari apakah terserah sesempatnya gitu. Mau tiap hari boleh banget gitu. Rajin ya kalau tiap hari. Tapi nanti setiap Jumat akan kita lakukan pertemuan lagi untuk refleksi, untuk presentasi, untuk kita samakan persepsi. Bagaimana nih pemahaman di modul 1 ini sebetulnya udah paham semua belum? Udah sama belum? Gitu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah rencana tindak lanjut yang kita upload ya ke LMS kemarin. Terus seperti yang sudah saya paparkan barusan. Nah, ini untuk teknisnya di sekolah kita menggunakan LMS Microsoft Teams. Silakan Bapak dan Ibu buka join class. Nah, kayak anak-anak masuk ya ke kelasnya Miss Eni. Silakan Bapak dan Ibu, bisa kan join class? Bisa. Siapa nih yang belum bisa join class? Dari HP bisa Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah masuk ke kelasnya, ada apa di kelasnya? Kita lihat. Nah, selamat datang di kelas pembelajaran kita. Lihat dulu membernya. Wah, udah lihat ada 7. Wih, gercep nih. Oke, ada apa sih di LMS kita? Masya Allah, Bapak dan Ibu, ini sebetulnya sama ya seperti Bapak dan Ibu mempersiapkan kelas untuk anak-anak. Ya, saya sekalian ingetin nih, Bapak dan Ibu yang belum memasukkan saya ke dalam kelas Teams-nya, jangan lupa, baru ada beberapa ya. Kita lihat di sini ada apa saja ya. Di homepage saya masukkan pengantar, silakan nanti Bapak dan Ibu baca ya. Inti dari kegiatan pembelajaran mendalam itu adalah ini. Sebetulnya hanya siklus ini, Bapak dan Ibu. Kegiatan pembelajaran mendalam sebetulnya intinya ini. Yang pertama, ini ada lingkaran ini kan, yang putih homepage. Nah, yang pertama ini apa Bapak Ibu? Masih ingat gak? Yang putih. Yang putih. Apa? Profil lulusan. Nah, kalau kemarin namanya profil pelajar Pancasila, sekarang namanya 8 DPL. Kita singkat 8 DPL. Dimensi profil lulusan. Nah, ini adalah target kita supaya bisa mengembangkan ini di peserta didik. Ya. Jadi di peserta didik harus nanti berkembang nih keimanan dan ketakwaannya, kewargaannya, kreativitasnya, kewargaan baru ya, kemandirian
aplikasinya, kesehatannya, kolaborasinya, penalaran kritisnya. Apa yang beda Bapak Ibu sama yang kemarin? Kewargaan dan kesehatan. Ada kesehatan juga ya? Penting, betul, harus gitu. Oke, jadi targetnya adalah yang 8 DPL ini. Selain materi, jadi sebetulnya kalau di pembelajaran mendalam sih kompetensi ini nggak penting-penting amat gitu dibilangnya. Justru yang penting adalah yang ini 8 DPL. Tapi tetap ya berbasis kompetensi. Kemudian yang biru nih, ini namanya prinsip pembelajarannya ya. Deep learning ini adalah prinsipnya, prinsip pembelajaran yang memang si deep learningnya ini ada 3, disingkatnya BBM ya, bermakna, berkesadaran dulu, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi di pembelajaran Bapak dan Ibu nanti anak-anak harus sadar gitu ya. Kalau harus sadar mereka ini sedang mempelajari apa, harus sadar tujuan mereka untuk belajar ini apa, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan bermakna gitu. Inggrisnya apa yang 3 itu? Inggrisnya apa? Satu dulu. Meaningful, mindful, joyful. Bukan saiful ya. Jadi nanti pembelajaran Bapak Ibu yang harus BBM ini gitu ya, Bapak Ibu. Di mana ditaruhnya gitu, nanti kita lihat ya. Kemudian harus, nah sekarang ada yang kuning, orange, kuning, rada orange sama orange banget. Itu namanya orange juga. Namanya apa? Pengalaman belajar. Jadi di situ juga harus ada pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya juga ini ada 3 ya. Yang pertama adalah memahami dulu. Memahami, setelah memahami bagaimana mengaplikasikan, setelah mengaplikasikan baru merefleksi. 3 ini selalu berputar gitu ya. Nah setelah refleksi, oh harus paham lagi. Kemudian aplikasinya lagi di kegiatan pembelajaran bagaimana, aplikasi di kehidupan nyatanya seperti apa gitu ya. Jadi anak-anak harus paham nih. Contoh nih, belajar integral itu buat apa sih gitu ya. Kenapa ada cacing-cacing gitu, susah miss gitu. Buat apa sih integral? Nah kita harus mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Mereka praktiknya di kehidupan nyata itu harus seperti apa, itu harus ada gitu. Iya, harus kontekstual. Mungkin mata pelajaran lain mah gampang ya, biologi, bahasa Inggris, matematika ada susah ini. Bingung. Tapi ada kok insya Allah ya. Dan yang terakhir ada kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran ini nggak semuanya wajib. Yang wajib ada praktis pedagogisnya, lingkungan pembelajarannya, yang sunnah ada kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Gitu. Praktik pedagogis ini strategi pembelajarannya seperti apa? Mau pakai model pembelajarannya seperti apa? Gitu. Lingkungan belajarnya seperti apa? Gitu. Lingkungan belajar. Kalau kemitraan, misalnya biologi gitu ya, mau ngebahas tentang misalnya tanaman gitu ya, nanti bisa bermitra dengan bisa dunia usaha bisa, terus bisa pokoknya dari luar bisa, kayak seminar-seminar gitu bisa, kayak kemarin kita P5 sih sebenarnya itu boleh juga gitu. Terus pemanfaatan digital ini kenapa kemarin dibilang sunnah, karena di sekolah lain itu tidak seperti sekolah kita gitu, masih ya manual, masih serba nulis gitu. Sedangkan di kita kan sudah pakai LMS, sudah pakai fitur-fitur digital lainnya gitu ya, aplikasi-aplikasi digital lainnya. Mudah-mudahan kalau di kita si pemanfaatan digitalnya juga bisa maksimal begitu.
Cuman kalau di sekolah lain yang digitalnya kayak kita, LCD dan ini udah dianggap digital. Betul. Jadi iya kalau kita udah perangkat digital. Kalau itu namanya perangkat digital, pembelajaran digital. Ya seperti itulah ya. Gitu. Pemanfaatan digitalnya seperti apa ya? Jadi ya udah, intinya adalah ini, si pembelajaran mendalam ini. Jadi 4 hal ini semuanya terkait gitu ya, dan memang harus ada di FPP gitu. Nah, nanti apa yang Bapak dan Ibu pelajari di LMS? Nah, ini Bapak dan Ibu bisa baca ya di general. Di sini boleh dipelajari. Bapak dan Ibu kalau sudah baca, nanti kasih emote icon ya. Nih, misalnya udah baca nih, ini gitu. Kasih klik, kasih emote icon, misalnya. Misalnya pusing, boleh lah, bebas ya. Terus boleh juga kasih komentar ya, biar saya tahu bagaimana pembelajaran kalian, Bapak dan Ibu memahami si pembelajaran mendalam ini. Pastinya happy semua ya. Enggak, bebas pakai mau boleh kayak anak-anak kalau masih refleksi. Iya, saya mah bebas kalau anak-anak pusing boleh kan? Boleh banget. Jadi misalnya tahu gitu, kalian itu belajar sebenarnya seperti apa. Jadi misalnya nanti berefleksi pembelajaran berikutnya harus lebih baik lagi supaya kalian senang gitu. Iya. Terus ada konsep kerangka kerja sama ya isinya. Nanti silahkan baca dan silahkan kalian pelajari. Silahkan Bapak dan Ibu pelajari bersama di dalam foldernya masing-masing. Nah, selain di channel ini, Bapak dan Ibu juga bisa mempelajari melalui kelas note. Nih, kalau saya mah kadang-kadang sama seperti ini gitu ya. Di kelas note juga ada pola pikir bertumbuh, kemudian ada PPT-nya, ada penugasan juga ya, penugasan asinkron. Iya, terus nanti ada aktivitas-aktivitas. Tapi Bapak dan Ibu aktivitas-aktivitas ini akan kita lakukan saat refleksi ya. Jadi Bapak dan Ibu cuma kerjain yang asinkronus saja. Gitu. Nah, belajar mandiri. Nah, kalau ini nanti kita di kelas gitu. Tapi kalau mau udah ngerjain dari sebelumnya di kombelnya ya udah, boleh di kelas tinggal presentasi dan tinggal penyamaan persepsi. Oh, berarti kombel bahasa udah paham nih. Oh, kombel IPA belum nih. Oh, kombel IPS udah paham nih. Nah, jadi tinggal menyamakan persepsi. Kalau seperti itu kan nanti pertemuan refleksinya nggak perlu lama-lama ya Bapak Ibu ya? Ya nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju, karena Bapak dan Ibu sudah membaca, sudah memahami di kombelnya masing-masing gitu. Ini semuanya ada beserta aktivitasnya ya. Dan intinya adalah nanti Bapak dan Ibu akan membuat perangkat pembelajaran tentunya ya. Nah, perangkat pembelajarannya tentu sesuai yang tadi, minimal ya itu aja gitu. Gak perlu, kalau dulu kan ada glosarium, ada apa, itu gak ditambahkan, boleh gak habis? Boleh gitu. Yang penting hal-hal yang tadi di lingkaran tadi terpenuhi. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Nih, yang pertama adalah identifikasi. Nah, ada identifikasi itu berarti ada tujuan ya, tujuan pembelajaran, materi, dan yang ini pertama adalah ada 8 DPL, profil dimensi lulusan. Nanti misalnya pembelajaran, pembelajaran bahasa Inggris yang mau dipakai tinggal adalah kolaborasi, kemandirian, komunikasi. Ya udah tinggal centangnya 3 gitu. Tapi ininya kalau bisa ditulis semua, tapi kita centang gitu. Nah, itu di bagian identifikasi. Kemudian di desain pembelajarannya, CP-nya apa, lintas disiplin ilmunya apa. Misalnya kalau kolaborasi ya, misalnya nanti kan PAI ini kelas 12 sama bahasa Indonesia ada proyek kolaborasi, ditulis di sini berarti bahasa Indonesia PAI gitu. Atau nanti bisa jadi di mapel-mapel yang lain ada, misalnya biologi sama geografi, silakan boleh gitu. Nanti menggunakan tujuan pembelajarannya beda ya, tapi nanti kegiatan pembelajarannya beda, tapi dia tetap kolaborasi. Penilaiannya di pelajaran masing-masing gitu. Topik pembelajarannya apa, praktik pedagogisnya seperti apa, modelnya, strategi pembelajarannya
Terus metodenya, mau metode diskusi, mau inquiry, mau project, mau apa gitu, bebas. Kemitraannya, terus ya kolaborasi dengan mana? Sebetulnya lintas antar mapel juga itu sudah kemitraan. Misalnya tadi geografi sama biologi itu juga sudah kemitraan, gitu ya. Kemudian pemanfaatan digitalnya, tuliskan teknologi digitalnya, interaktif, kolaboratif, kontekstual. Misalnya ada video pembelajaran, ada pakai Mentimeter, ada pakai Quizzes, ada pakai LMS-nya Microsoft Teams, gitu ya, pakai assignment dan lain-lain. Nah, ini di pengalaman belajarnya, ini ada awal, inti, dan penutup. Ini sebetulnya sama ya Bapak Ibu ya, sama saja, cuman kita mana yang memahami, mana yang mengaplikasikan, mana yang merefleksikan, ditulis, bedanya ditulis gitu. Iya, sebetulnya sama sih sama sebelum-sebelumnya gitu. Terus ditulis juga yang berkesadaran yang mana, yang bermakna yang mana, yang menggembirakan yang mana gitu. Boleh nggak memahami ada berkesadaran aja? Boleh gitu. Atau di memahami, berkesadaran, dan menggembirakan. Buat teman-teman di sini pengalaman belajar itu berarti kegiatan inti ya? Iya, kegiatan inti. Kalau dulu kan harus banget ya. Kalau ini sebenarnya yang lebih mengedepankan yang tadi BBM-nya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan gitu. Ya, di kegiatan ini. Udah, tuh. Terakhir apa? Asesmen. Nah, asesmennya bagaimana? Asesmennya ada yang beda nggak dari tahun sebelumnya? Nggak ada ya. Cuman diagnostik, formatif, sumatif. Ya, begitu. Gitu. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan saya. Jadi nilai si 8 DPL-nya ini di mana? Saya nanya juga ke fasilitatornya, Bu, untuk yang tahun lalu kan kita pakai P5 ya, supaya melihat si kreativitasnya di mana, dia udah tumbuh apa belum, masih berkembang atau bagaimana. Sekarang penilaiannya di mana? Saya pikir akan seperti kembali ke 2013 ya, ada nilai kognitif, ada nilai sikap. Ya, ternyata sekarang itu yang 8 DPL ini katanya include di dalam nilai pelajaran, akan include di mata pelajaran. Nah, jadi saru nggak sih? Kayaknya aku juga nggak setuju nih. Ya, kesal juga sih. Kenapa nggak? Kalau P5 kemarin kan kreativitasnya terukur ya, jelas ya. Nah, sedangkan sekarang ya udah diinclude saja di mata pelajaran. Bagaimana kita menilai si 8 DPL ini? Makanya sebenarnya yang menjadi PR kita atau concern untuk di kurikulum pendekatan mendalam ini adalah proyek antar mapelnya itu, teman-teman. Kan kalau kemarin itu kita benar-benar memisahkan ya, profil pelajar Pancasila, dimensinya itu bisa kita juantahkan atau kita bisa indikatornya di P5 itu kegiatan. Nah, kalau sekarang itu kayak lebih bias, artinya gimana gitu kan. Nah, itu bisa dimunculkan dari proyek antar mapel. Jadi memang sekarang itu proyek antar mapel itu memang harus diangkat. Betul. Itu harus diangkat. Kan kalau kemarin-kemarin sudah ada tapi belum nyata ya. Iya, betul. Beberapa sudah ada, cuman baru beberapa. Nah, kalau sekarang lebih ditekankan lagi si proyek kolaborasinya itu. Tapi tetap sih nanti paling kita sebagai guru ya tetap melaksanakan di mana nih kreativitasnya. Kan kita butuh kayak acuan ya. Si A sudah berkembang belum kreativitasnya? Tetap kita pakai namanya jurnal atau apa namanya? Rubrik, jurnal atau rubrik gitu. Tapi katanya si nilai jurnal sama rubrik ini diincludekan dengan nilai mata pelajaran gitu. Jadi nggak sendiri. Iya, betul. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan proyek mata pelajaran ini termasuknya adalah kokurikuler. Jadi pemahamannya ya Bapak dan Ibu, untuk kokurikuler ini beda dengan kokurikuler yang kita kasih. Kalau kita kan hanya tambahan di bidang akademik saja. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sudah termasuk kokurikuler, gitu ya. Jadi kebiasaan bagi kita,
kebiasaan Jumat, terus kegiatan LDKS, kegiatan pramuka, ya itu sudah merupakan apa tadi kurikuler gitu. Jadi semuanya sudah termasuk kurikuler. Termasuk sebetulnya kalau kita mau ngadain lagi si P5 boleh nih Bapak dan Ibu. Gitu. Oh my god. Ibu gurunya oh my god. Oh my god. Nah, cuman dimensinya bukan profil pelajar Pancasila, tetap 8. Iya, dimensi profil lulusan gitu. Tapi mau nggak Bapak Ibu P5 lagi? Takut juara umum. Enggak katanya. Ya udah, yang jelas kita sudah punya budaya positif sebagai kokurikuler kita ya, ditambah dengan proyek antar mapel. Nanti tolong Bapak dan Ibu proyek antar mapelnya silahkan di explore lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas? Sebenarnya itu nggak terpisah Miss Hesti. Artinya yang namanya pembelajaran mendalam kan itu ada yang namanya assessment. Nah, artinya kalau pas saat kita mengerjakan TKA itu berarti anak-anak itu kan dihadapkan dengan assessment. Nah, apa yang menjadi prinsip pola pembelajaran mendalam adalah anak itu mampu memahami konsep. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu kan cuma pada saat kita ngerjain soal cuman oh ini apa sih konsep, menghafal rumus doang. Cuma tahu jawaban. Tahu jawaban atau menghafal rumus. Tapi kalau untuk pembelajaran mendalam, anak bisa memahami konsep, bagaimana itu terjadi, kenapa itu terjadi. Kalau pembelajaran mendalam ini nanti akan dijuantahkan ke TKA itu karena berbasisnya literasi sama numerasi. Artinya bukan kemampuan cuman C1 menghafal. Kalau memori kan ketika anak nggak hafal, nggak tahu ya udah hilangkan, nggak tahu nih jawabannya. Tapi kalau yang TK ini, yang numerasi dan literasi, mereka mendapatkan informasi sebelumnya, bisa berupa wacana, bisa stimulus berupa gambar dan sebagainya, sehingga anak didorong untuk merekonstruksi, berpikir dari informasi yang sudah didapatkan gitu. Iya betul seperti itu. Ya, betul kayak. Betul sekali. Jelas ya Bapak Ibu? Nanti TKA sendiri kita akan ada Selasa dah insya Allah ya. Ya. Siap nih, udah selesai kok. Mau lomba katanya udah sabar. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nanti TKA kita akan bahas guru-guru yang memang pengampu TKA aja. Ya, insya Allah hari Selasa kalau nggak hari Rabu lah. Gitu ya. Oke, mungkin tambahan ya Bapak dan Ibu, ini terakhir sekali saya semakan refleksi setelah 1 bulan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah ya Bapak dan Ibu. Terima kasih yang telah melaksanakan tupoksinya dengan maksimal, dengan baik ya, untuk piket, untuk walas, kemudian untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran ya, yang memang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Mudah-mudahan ini kan juga kegiatan pembelajaran yang kita lakukan setiap hari itu juga merupakan PPDB ya Bapak dan Ibu. Kalau ada kelas kosong terus anak bilang jam kos, terus ngomong-ngomong ke ibunya ngomong ke tetangga ya kan, tetangganya ngomong ke teman-teman segengnya, wah ini bisa jadi bahaya ya, karena apa yang kita lakukan di sekolah dari jam 6.30 sampai selesai ini semuanya menjadi PPDB kita ya, karena sekali lagi service excellent ya, excellent service harus tetap kita jaga gitu ya. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah melaksanakan budaya positif, selalu membersamai anak-anak ya, mengiring anak-anak dari kelas untuk kegiatan murojaah dan sholat duhanya. Kemudian terima kasih juga yang sudah selalu hadir tepat waktu, apalagi di awal waktu gitu ya. Alhamdulillah, jadi bonusnya dapat ya Bapak. Dan pulang lebih dari waktunya Pak Ilham. Bukan tepat waktu lagi, lebih dari waktunya gitu ya. Kemudian tetap melaksanakan literasi di jam pertama ya Bapak dan Ibu, meskipun rada ngaret-ngaret kadang kalau dari masjid, saya harapkan Bapak dan Ibu tetap melaksanakan literasi
boleh ya. Ya, kemudian merojaah setiap pergantian pembelajaran jangan lupa ya Bapak dan Ibu, karena ini tidak bisa hanya saya lakukan sendiri, tapi kita harus kolaborasi bersama gitu. Terus terima kasih juga sudah melakukan digitalisasi. Jangan lupa ini saya ingetin lagi ya Bapak dan Ibu yang belum memasukkan saya di kelasnya. Nah, ini penting gak penting sih. Pentingnya kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin sedang tugas di luar, sehingga kami yang ada di sekolah, saya, piket itu masih bisa mengkontrol kelas dengan baik gitu ya. Kalau misalnya di kelas ternyata Miss penugasannya nggak ada nih di MT, kan kita bisa kontrol gitu seperti apa gitu ya. Kemudian penggunaan fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams-nya silakan dimaksimalkan ya. Kemudian perangkat pembelajaran juga tadi kita target 25 Agustus ya Bapak